Ya, inilah materi untuk PAS. Yang pertama, bilangan bulat. Kemudian materi-materi dari bilangan bulat itu adalah bagaimanakah penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan menggunakan garis bilangan. Perkalian, penjumlahan, pembagian bilangan bulat. Yang kedua adalah himpunan. Terdiri dari cara menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, dan soal cerita. Kemudian aljabarnya terdiri dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Terakhir adalah PLSP. Ya, itu yang harus kalian pelajari untuk PAS nanti Desember tanggal 3. Diingatkan lagi tentang garis bilangan, misalkan 4 ditambah negatif 6. Cara penjumlahan dengan garis bilangan pertama adalah buat dulu apa nih, ini namanya garis bilangan ya. Garis bilangan, kemudian misalkan di sini 0, ke kanan apa? Positif ya. 1 2 3 4 5 6, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Langkah pertama apa coba untuk 4 ditambah negatif 6? Langkah pertama apa? Berawal dari mana? Dari 0. Nah, betul. Nah, kalau positif berarti langkahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Kalau negatif? Kiri. Berarti langkah pertama ini berapa langkah? 4. Nah, 4 ya. Jadi maksudnya satu angka, 1, 2, 3. Nih kan 4 ya, 4 uekan, satu apa sih namanya, dari angka ke angka itu satu uek gitu kan. Ini nyebutnya uek. Berarti kan 4, 0. Jadi ke sini sampai sini. Nah, seandainya ini adalah seekor kodok, berarti kan kodok itu berjalan ke sini, gitu kan, jalan. Berarti kodok ini udah nyampe sini. Nah, berarti kan harus dilanjutkan, diteruskan dengan ditambah negatif 6. Berarti kan harus bergerak ke kiri. Ke kirinya bukan ke pas di negatif 6, tetapi 6 kali. Ya, dari sini ya. 6 kali, 1, 2, betul kan? 3, 4, 5, tuh 6 kali ke sini. Berarti dari sini dia bergerak ke sini. Itu nah, begitu. Nah, sekarang kita angkain dulu. Ini 4, positif 4. Ini negatif 6. Yang panjang dikurangi yang pendek, selisihnya kan ini. Nah, selisihnya itu harus menggunakan tanda. Nah, seperti ini. Tanda apa ini teh namanya? Garis bilangan tapi putus-putus. Ini hasilnya. Hasilnya itu ternyata panahnya ke kiri. Ke kirinya berapa uekan ini? 2. Berarti negatif 2. Sudah selesai. Gitu. Nah, ini latihannya. 2 tambah negatif 5 berapa? 8 tambah negatif 5, kemudian negatif 5 tambah negatif 3, negatif 4 ditambah negatif 7. Dicoba ya. Cara menyatakan himpunan. Contoh, menyatakan himpunan itu ada 2 cara ya. Pertama adalah tulis him. Nah, jangan lupa tulis apa ini. Nah, kayak gini. Pakai himpunan. Jangan lupa. Ini nggak boleh nggak ditulis ya. Harus ditulis. Karena kita sedang belajar tentang himpunan. Himpunan guru misalkan gitu ya. Himpunan guru matematika. Nah, sekarang kalau hanya seperti ini, himpunan guru matematika aja, itu salah. Kurang spesifik. Jadi harus spesifikasi. Himpunan guru matematika SMP gitu. Negeri 42 Bandung. Soalnya kalau misalkan hanya guru matematika aja, ada guru matematika PGRI, ada guru matematika sekolah SMP Kartika, misalkan SMP mana gitu kan, banyak. Nah, ini kurang spesifik. Jadi kalau misalkan menyebutkan himpunan itu harus spesifik, harus benar-benar jelas gitu. Guru mana? Guru matematika. Matematika di mana? Di SMP 42. Nah, gitu. 42 mana? Kan Jakarta juga ada. Bandung. Oh iya. Baru seperti itu ya. Kemudian ini namanya dengan cara deskripsi. Kalau dengan cara tabulasinya adalah
Berarti yang pertama menggunakan huruf besar. Himpunan itu menggunakan huruf besar. Kalau misalkan guru kita boleh nyatakan dengan G, kurung Kurawa, kan gitu. Namanya siapa aja sih guru matematika SMA 42 itu gitu kan. Misalkan Bu Lilis pakai B, misalkan Bu Lilis, koma Bu Rina. Seperti itu ya. Bu Sri misalkan. Dan seterusnya. Misalkan ada 3. Nah, seperti itu. Kalau memang ada 6, tulis 6-6-nya. Kalau ada 3, 3-3-nya. Kalau yang kamu tahu, berapa ya? Nah, seperti itu ya. Bisa? Sudah? Sudah samakah seperti itu? Kalau K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti dengan cara tabulasinya adalah asli A misalnya gitu, sama dengan kurang dari 10 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya masuk nggak ya? Enggak, sampai 9 ya. Nah, seperti itu. 6 kurang dari 10, yaitu G sama dengan 2, 4, 6, 8. Kurang dari 20. G sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Baca dari 10. Kurang dari. Kurang dari 10. Bilang adalah C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya masuk nggak? Enggak. Dan bilangan genap antara 10 dan 20. A sama dengan 12, 14, 16, 18. Bilangan prima antara 10 dan 20. P sama dengan 11, 13, 17, 19. Antara 20 dan 30. G sama dengan 21, 23, 25, 27, 29. Tulis contoh himpunan kosong. Seperti apa himpunan kosong? Bilangan kosong, himpunan manusia berkaki 10 dan himpunan ayam bermata 10. Himpunan kucing bertelur, himpunan ikan di udara. Kepala 3, himpunan burung berkaki 20. Himpunan bagian sekarang ya. Nah, himpunan bagian itu ya, himpunan bagian itu bagian dari himpunan. Lambangnya udah tahu? Lambangnya adalah seperti ini ya, C. Itu lambang himpunan bagian. Ada rumusnya. Himpunan bagian itu ada rumusnya. Rumusnya apa? 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N. N itu apa? Banyaknya anggota. Contoh, seandainya anggotanya A adalah 1, 2, 3. Anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti N-nya tuh 3 gitu. Ngerti ya? Berarti 2 pangkat 3. Apa sih arti 2 pangkat 3 itu? 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau anggotanya 3, maka himpunan bagiannya itu harus ada 8. Ini ya 8 ya, 8 berarti apa saja sih 8 itu? Yang satu anggota, yang pertama adalah yang satu anggota, yaitu apa aja? 1. 1 adalah himpunan bagian dari A. Kemudian berapa lagi yang satu anggota? 2. Himpunan bagian dari A. Kemudian apa lagi? 3. Himpunan bagian dari A. Nah, sekarang yang 2 anggota kamu sebutkan. Tapi tidak boleh tertukar ya. 1, 2. Misalkan kamu anggotanya, oh iya 2, 1 belum. Ini tidak boleh terjadi. Karena 1, 2 dengan 2, 1 itu sama. Jadi ini nggak boleh terjadi seperti itu. 1, 2 himpunan bagian dari A. Kemudian apa lagi? Berapa? 2, 3 boleh. Himpunan bagian dari A. Apa lagi? 1, 3, 3, 1 boleh. Sama aja ya.
Nah, ada lagi yang 2 anggota? Nggak ada ya? Nah, sekarang kalau nggak ada berarti yang 3 anggota. Yang 3 anggota berarti kan tiga-tiganya sebutin. 1, 2, 3 himpunan bagian dari A. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 7? Kan harusnya 8. Gimana dong? Satu lagi apa? Nah, pintar. Satu lagi adalah himpunan kosong. Himpunan bagian dari A. Nah, itu. Jadi semuanya ada 8. Terbukti. Ya. Bisa ya? Oke. 10, 11, 12, 13. Jika disatukan jadi 4. Terus rumus dari himpunan bagian adalah 2n 2 pangkat n atau 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 16 dari mana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Himpunan yang berangka 1 10 bagian dari A, 11 bagian dari A, 12 bagian dari A, 13 bagian dari A. Himpunan berangka 2 10 11 himpunan bagian dari A, 11 12 bagian dari A, 12 13 bagian dari A, 10 13 bagian dari A, 11 13 bagian dari A, 10 12 bagian dari A. Himpunan berangka 3 beranggota 3 10 11 12 udah gitu aja. bagian A, 11 12 13 bagian A, 12 13 10 bagian A, 10 11 13 bagian A. Himpunan kosong himpunan bagian A. Terus yang 4 himpunan yang beranggota 4 10 11 12 13 bagian dari A. Di dalam sebuah kelas jumlahnya ada 40. Yang suka matematika, ini kurang jelas. Yang suka matematika misalkan 20 orang. Yang suka IPA apa ya? Kita bisa ngarang gitu ya. 15. Yang suka kedua-duanya, aduh, videonya. Yang suka kedua-duanya misalkan 5. Jumlah 40, matematikanya 20, IPA-nya 15, kedua-duanya 5. Nah, lalu kita gambar yang pertama dicantumkan adalah yang suka kedua-duanya, yaitu 5. Kenapa di sini 15? Karena yang matematika itu 20. Berarti jangan sekali-kali mencantumkan di sini 15. Karena matematika 20 ini sudah 5, berarti sisanya di sini 15. Kemudian IPA-nya 15. Ini sudah 5, berarti kita cantumkan di sini 10. Kalau kita jumlah 15 tambah 5 tambah 10 berarti 20 30. Jumlah seluruhnya 40, berarti yang di luar adalah 10. Begitu. Ada 40 siswa yang suka matematika 25. Tunjuk. Yang suka IPA 20. Yang suka kedua-duanya 10. Nah, yang pertama dicantumkan yang suka kedua-duanya di tengah. Terus kenapa itu 15? Kenapa yang matematika 15? Karena di sini sudah ada yang matematika 10. Jadi dikurangi 25 dikurang 10 15. Yang suka IPA 20 di sini IPA-nya tunjuk tuh 20 mana IPA. Nah, itu. Terus ditulis 10 di sini karena di sini ada 10 IPA. Jadi semuanya dijumlahin ada 35. Nah, sedangkan 40 siswa berarti 5 siswa tidak menyukai kedua-duanya. Jumlah siswa ada 40. Yang suka matematika ada 30 siswa. Yang suka IPA ada 15 siswa. Dan yang suka kedua-duanya ada 5 siswa. Nah, di cara membuat diagram Venn-nya yaitu cantumkan dulu yang suka kedua-duanya di tengah, yaitu 5 ditaruh di tengah. Lalu matematika 30 dikurangi 5 sama dengan 25. IPA 15
dikurangi 5 sama dengan 10. Terus Jadi di jumlah 25 ditambah 5 ditambah 10 hasilnya 40. berarti Berarti tidak ada yang tidak tidak suka kedua-duanya.